Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilo Ramadan dengan NIM 0497346611 dari UPBJJ Serang. Saat ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 2 dari uh, tugas 2 jaringan komputer. Baik, di sini tugasnya adalah praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ini ada 20 poin. Kita akan mencoba mempraktekannya. Pertama, saya akan membuka dulu command prompt. Oke, gitu. Saya sudah membuka command prompt, lalu saya akan mencoba command cd. cd itu clear directory. Jadi cd lalu cls. CLS itu adalah dia untuk clear the screen gitu. Jadi misalnya ada banyak nih, kan ada banyak nih. Lalu kita clean aja, dah dia langsung hilang, langsung bersih. Dir ini adalah directory. Jadi directory itu ada di directory A, B, C, D gitu. Itu directory. Lalu ipconfig. ipconfig ini kita melihat konfigurasi IP ya yang ada di laptop kita, yaitu. Dan konfigurasi IP-nya adalah 192.168.1.4. Untuk subnetnya dia 255.0, gateway-nya dia di 1.1. Lalu kita akan mencoba ipconfig/all. Nah, ini adalah konfigurasi IP yang lebih detail lagi gitu. Dia detail sampai ke wireless, sampai ke LAN, sampai Ethernet gitu loh. Itu lengkap. Dia sampai ada MAC address-nya juga. Seperti itu. Sampai ada DNS-nya. Gitu. ipconfig. Nah, ini adalah kalau kita ingin melihat ipconfig itu komennya ada apa aja sih setelah ipconfig gitu. Kan nggak hanya /all aja. Nah, di sini ada komen-komennya dan ini adalah pengertiannya untuk apa gitu. Oke, sekarang ipconfig release. Nah, ini untuk merilis semua configuration IP ya. Jadi dia akan merilis semua, jadi wireless LAN-nya ada kalau kita connect ke LAN akan dirilis sama dia. Jadi dibuat disconnect dulu sama dia. Jadi kayak merefresh gitulah. Gitu. ipconfig renew. Sebenarnya sih renew ini sih fungsinya ya memperbarui, ya misalnya kita mikirnya IP-nya bentrok atau apa gitu kan. Kita bisa gunakan ipconfig renew ini gitu. ipconfig/display DNS. Ini untuk melihat DNS ya. Destination Network Server. Jadi dia kemana aja sih? Tuh, ada banyak banget. Tuh.
Ini adalah DNS yang dipakai. Tuh. Terus ipconfig/flush DNS. Flush DNS ini ya dia ya kayak yang tertulis di sini. Dia untuk apa? Jadi kan DNS ini kan ada cache-cache-nya ya, seperti history-historinya. Nah, itu kita hapus supaya tidak memberatkan si laptop tersebut gitu. ipconfig register DNS. The request operation require elevation. Ini register DNS. Register ya seperti ininya kan, register itu mendaftarkan DNS. Jadi ini fungsinya untuk mendaftarkan DNS. Lalu ping. Ping sendiri itu biasanya dalam pekerjaan saya lakukan, ping itu adalah untuk mengetahui apakah laptop kita tersambung dengan network atau internet gitu, atau mungkin apakah laptop kita tersambung dengan sistem point to point. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau contoh simpelnya, kita ingin memastikan apakah laptop kita bisa internet gitu. Ya kita ping saja ke DNS-nya Google. Tuh, replay. Nah, berarti apa namanya? Laptop kita tersambung dengan internet. Lalu netstat. Netstat ini untuk mengetahui koneksi yang aktif gitu. Koneksi yang aktif itu ke mana aja sih gitu. Ini local address. Ini local address-nya ke 127.0.0.1. Ini portnya nih. Ini portnya. Ini laptop saya nih. Gitu. Akan ada banyak sih. Ini protokolnya TCP. Lalu comment tracer. Nah, tracer ini kalau saya pakai itu biasanya untuk memastikan. Jadi saya pengen tahu nih, misalnya saya coba trace root ke DNS-nya Google gitu. Nah, sebelum saya bisa mencapai ke DNS Google, dia hub-nya kemana dulu sih gitu. Contohnya seperti ini. Tracer 8888. Tuh. Jadi loop-nya ada beberapa looping di sini. Ya, seperti yang kita lihat. Ya, ada kurang 9 loop sampai saya bisa sampai ke DNS Google gitu. Jadi nggak langsung dari laptop saya langsung direct ke DNS-nya Google. Ini karena kita memakai internet, maka akan ada beberapa hub di sana. Gitu. Terus ping. Ya, ping ini kurang lebih sama sih. Nih, kita ambil contoh ya. Ping 8888. Tuh. Dia untuk men-tracing root juga kemana aja sih gitu. Jadi ada banyak rute yang di-trace untuk mencapai ke DNS Google.
Ini kalau ditungguin sih memang agak lama sih. Agak lama ya. Kita langsung aja ke komennya yang selanjutnya. NSLOOKUP ya. NSLOOKUP ini adalah untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun ke DNS lainnya. Gitu. Lalu NetSH. NetSH ini gunanya untuk menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Oke. Lalu root. Root ini membuat entry manual ke dalam tabel routing jaringan. Seperti ini. Oke, lalu command net itu mengelola sumber daya jaringan. Jadi ada account, computer, config, continue, file, group. Gitu. Kurang lebih seperti itu praktek yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.